Jenal mana? Jenal Abidin. Jenal. Oh, Jenal Abidin yang kembang kuning, suluk kuning. Iya, sebetulnya. Ini suaminya. Iya. Oh, namanya siapa? Niki saya. Oh, Niki. Ya. Sini. Ayo sini. Orang Sunda ya? Saya Kalimantan. Iya, iya. Betul Cina Singkawa. Iya betul. Wah, Bapak tahu aja. Mukanya beda. Saya kan udah gaul sama orang Singkawa banyak. Sana. Iya. Ayo berdua. Ini sih, Pak. Aduh. Punya anak ya? Iya, Anak. 1 tahun. 1 tahun. Tahun. Kan lagi hamil. Lagi hamil juga. Oh, anaknya 1 tahun. Iya. Sekarang lagi hamil lagi. Hamil lagi 7 bulan. Oh, anaknya 1 tahun, sekarang hamil lagi 7 bulan. Anak kedua ya. Wow, oke. Lagi seneng-senengnya bikin anak. Iya, lagi seneng-senengnya bikin anak. Lagi cinta-cintanya sih ya. Nikahnya udah berapa tahun? Ini 2 tahun. 2 tahun. Dikaruniai anak 2 langsung. Dari apa? Mamahnya siapa? Mamahnya? Mamahnya Riana Pertiwi. Kan mama saya Chinese, Pak. Keturunan Chinese. Oh, turunan Chinese, pantesan putih. Jadi nikah sama turunan Chinese lagi. Oh. Jadi Dulu pernah di situ ada bengkel ya? iya, ada Namanya bengkel Pertiwi. Pertiwi Jaya. Itu Riana Pertiwi nama ibu saya. Bengkelnya Bengkel Pertiwi Jaya. Oh, bengkelnya Pertiwi Jaya. Dulu waktu saya jabat gitu, ya pernah lah ngebengkel mobil di situ. Oh, pernah, Pak. Pernah. Di situ, Iya. bengkel mobil di situ. Bengkelnya tutup sekarang. Iya, tutup. Kenapa tutup? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Gak ada montirnya lagi yang bisa kerjain. Oh, montirnya nggak kerja lagi situ. Iya. Oh. Kalau mama di mana sekarang? Mama sekarang udah balik lagi ke rumah. Kemarin itu pernah menggugat cerai. Rumah di mana? Maksudnya rumah ke Purwakarta lagi? Iya, rumah ke Purwakarta. Udah bareng lagi? Udah bareng lagi. Oh ya, alhamdulillah. Kemarin teh gugat cerai berapa ya? Ada 5 bulan ya? 5 bulan di Bandung. 5 bulan di Bandung. Oh, gugat cerai. Gugat cerai, terus sekarang balik lagi ke Purwakarta. Oh, udah rukun lagi. Udah rukun lagi. Ya alhamdulillah tuh. Masalahnya apa kalau udah rukun? Wah, ceritanya panjang, itu mau ngaco deh, Pak. Saya pernah dengar juga dari salah seorang pengacara tentang itu. Iya, itu Tapi kan itu kemarin. ranah privacy ya, kita nggak usah ikut campur. Gitu. Kalau saya sih nggak ada urusan apapun ya. Selama ini juga kan saya di apa juga kan saya selalu nggak pernah merespon apapun. Jadi nggak ada di hati saya rasa tidak suka, itu nggak ada. Tapi saya selalu ingin hidup itu ya orang tuh berlaku objektif aja. Iya. Apa yang diucapkan itu harus sesuai dengan apa yang diperbuat. Itu Iya. prinsip-prinsip saya. Jadi misalnya saya dikritik ya biasa, asalkan orang yang mengkritik itu betul-betul tujuan perbaikan. Bukan dikritik tapi dibalik itu ada apa. Saya Iya. nggak begitu menghargai terhadap orang-orang seperti itu. Ya kayak peristiwa Age misalnya kan, saya kan nggak baru tahu sekarang Age itu anak petugas kebersihan yang dekat dengan saya, kenal baik, sering ketemu, sering minta saran. Terus kemudian juga baru tahu kalau Age itu dulu sekolah STM-nya oleh saya. Kan saya baru tahu sekarang setelah ketemu gitu. Artinya kan bahwa saya nggak ada urusan nyari salah orang. Iya. Tapi kalau orang menyampaikan sesuatu, walaupun punya resiko saya dilaporkan melanggar undang-undang IT, ya nggak apa-apa. Kan orang menyampaikan sesuatu, sebuah keluhan yang dia itu saya yakin mukanya jujur, ngomong apa adanya. Memang orang polos, tidak ada politik, tidak ada apapun, pekerja keras, ya saya hargai gitu loh ya. Sekarang ya berproses, ya silahkan saja lah. Kalau berproses orang hukum ya sesuai fakta-fakta saja. Ya kemarin Jadi kita gitu. lihat ada viral, Pak, di TikTok. Yang mana? Yang ini, yang Age melaporkan ke polisi. Oh iya, Polres. Kan itu viral di TikTok. Mm-mm. Terus saya lihat Zainal Abidin siapa? Ini jangan-jangan ayah saya kasus penipuan, soalnya
memang dulu adik saya itu pernah cerita kalau Pak Jenal itu memang sempat ada kasus. Tapi ini benar putra Pak Zainal Abidin? Iya bener atuh Pak. Asli? Iya asli atuh Pak. Ya, dari asli. pernikahan yang ada sertifikatnya? Iya tuh Pak. Hubungannya dengan Bapak gimana? Masih komunikasi? Nah itu dia Pak, kemarin itu kasus Age itu jadi kayak mengingatkan saya kemarin baru kejadian September tahun ini? September tahun ini 3 bulan yang lalu sekitar berarti pas saya masih hamil muda ya Pak ya, masih hamil 4 bulan. Sekarang anaknya umur berapa bulan? Sekarang saya hamil 7 bulan sekarang. Enggak, anak. Oh yang ini? Iya. Hamil muda yang ini, yang 7 Iya, bulan, yang 4 7 bulan. bulan. Ya sekarang kan Desember, Iya. Oktober, November, September. Iya, 4 bulan. Pas 4 bulan waktu saya hamil muda, Mm-mm. ayah kandung saya sendiri ngelaporin saya ke polisi Pak. Ah masa kayak dongeng? Bapak nggak percaya sampai 3 kali loh panggilannya Pak. Loh. Nah ini alamat Masa saya. kayak dongeng, kenapa dilaporin? Ya kalau ibu dilaporkan oleh anaknya kayak kasus di Bekasi karena masalah warisan, Bukan Pak, ini gara-gara ya gitu loh. Ini undangannya mediasi kok. ini permintaan keterangan. Jadi Ini tanggal 14 Oktober. iya jadi Undangan ada mediasi. 3 Jangan saya yang pegang dong, situ yang pegang. ada 3 Ah. ada 3 pemanggilan gitu. Yang satunya waktu kemarin saya udah memenuhi panggilannya untuk di BAP. Entar Jadi dulu, waktu entar itu, dulu. Ini apa? Ini 28 Oktober. Iya, ini yang terbaru. Ini yang 14 Oktober. 14 Oktober. Kemarin 14 itu- Oktober mediasi. 28 Oktober keterangan. Yang Dilaporin apa? Masa Bapak laporin anaknya ah? katanya gara-gara ini Pak, laporan atas nama Saudara Zainal Abidin tanggal 7 September karena kasusnya adalah pelanggaran Undang-Undang ITE. Oh, atau kayak pasal saya 310. dilaporin Undang-Undang ITE. Iya. Loh, Jadi kok kayak saya sih dilaporin Undang-Undang ITE kalau saya ke Polda katanya sih. Gitu loh. Ini dilaporin di Polres. iya, Polres Purwakarta. Nah. Kemarin itu panggilan pertamanya Ini itu. panggilan pertama. Panggilan pertama itu 21 September. Ini Oktober loh. Yang 21 September saya serahkan ke penyidiknya karena kan waktu itu saya memenuhi panggilan datang, jadi kemudian penyidiknya minta, "Bu, ini kita taruh di saya untuk berkas," gitu. Ini yang pertama undangan mediasi. Enggak, pertama itu yang BAP, Ini Pak. BAP Ini mediasi. yang kedua. Oh, Ini yang pertama ketiga. BAP. Yang pertama Yang kedua di BAP. mediasi. Yang kedua kemudian ada pemanggilan mediasi, ini saya nggak datang. Oh, alamatnya Bandung ya. Terus manggil lagi, Pak. 28 Oktober, waktu ulang tahun saya. Oh, pas ulang tahun dipanggil. Pas ulang tahun dipanggil lagi. Pemberian keterangan. Iya, permintaan Melanggar keterangan. undang-undang IT. Undang-undang ITE. Emang ngapain? Jadi saya Kalau itu- saya kan memposting sesuatu yang menceritakan tentang dia, ya kan? Salah seorang yang mengaku ngasih DP rumah, tetapi rumahnya nggak ada, uangnya nggak balik, gitu kan? Saya dilaporin itu, ya wajar gitu loh. Kalau Nah ini saya kalau anak sendiri dilaporin masalahnya apa? gini Pak, jadi kan ibu saya itu kemarin menggugat cerai karena ayah saya itu kepergok selingkuh untuk kesekian kalinya. Jangan fitnah, nggak boleh sama bapak. Enggak Pak, ini beneran. Nggak boleh. Enggak fitnah Pak. Ini foto selingkuhannya. Jadi saya itu Nikah kali. nikah tapi tanpa sepengetahuan istri sah. Ya tapi kan secara agama nikah. Ya cuma kan tetap aja ya Pak Kok ya. berapa kali ketahuan? Jadi tahun 2010 waktu saya masih umur 15 tahun, ayah saya itu pernah kepergok selingkuh sama anak seumuran saya. Orang Bandung. Orang Ranca Ekek, itu umur selingkuhannya 16 tahun. Nah, di situ ya ibu saya udah pengen cerai terus, ternyata nggak jadi. Waktu umur 15 tahun. Iya, waktu saya umur 15 tahun. Terus kemudian ketahuan lagi kayak gitu terus. Nah, kemarin ini kejadian yang kesekian kalinya selingkuh akhirnya ketahuan. Terus habis gitu ayah saya ini, saya nggak terima kan sama perempuan ini gitu loh Pak. Masa ibu tega-teganya menjadi istilahnya merusak rumah tangga orang lain gitu loh Pak. Kan ibu itu ya saya bilang ibu itu kan maksudnya paham tentang agama, maksudnya
kalaupun mau menikah ya setidaknya baik-baik, jangan sampai di belakang istri sah gitu loh. Pas saya ada ngomong kayak gitu. Kemudian saya istilahnya saya Ibu ngomong begitunya gimana? saya di WA ke ibu. ke ibu yang selingkuhannya ini. Ya kalau saya sih ke istrinya. Ke istri Mudanya. Nah, terus kemudian saya membeberkan, Bu, Pak Jenal ini tuh di rumah kelakuannya tidak baik, sering KDRT pada anak dan istri. KDRT gimana sih? Ya, KDRT mukul, Pak. Hah? KDRT mukul. Mukul sama siapa? Mukul anak dan istrinya. Pernah dipukul? Pernah sering. Lo masa sama anak perempuan dipukul? Iya, Pak, kalau misalnya saya nggak pernah dipukul juga saya nggak bakal bilang. Saya anak laki aja nggak berani mukul. Ya, Mungkin makanya nakal. Nggak nakal, Pak. Dan dipukulnya sebabnya apa? Sebabnya ya apapun, kalau misalnya ada nggak nurut ya pasti dipukul. Nggak nurutnya mungkin disuruh sesuai dengan kaidah agama, disuruh sholat mungkin. Ya itu sih oke, bisa, itu saya terima ya Pak ya. Tapi misalnya kalau pengen pinjem uang nih, kan dari dulu saya dari lulus SMA itu udah bisnis online ya Pak, udah jualan online. Nggak dipinjemin uang dia marah, terus saya dibilangnya anak kurang ajar, nggak tahu diri. Kata masa sama orang tua kamu nggak mau bakti sih, nggak mau pinjemin uang, kamu aja digedein. Kan masih kecil. Waktu itu saya 20 tahun. Oh, 20 tahun. Jadi dia ayah saya itu bilang kalau nggak dikasih marah. Kalau nggak dikasih marah, intinya gitu. Kamu kok nggak balas budi sih? Mukul juga? Mukul. Yang benar. Benar Pak. Ya maksudnya saya pun berapa kali? Sering sekali. Jadi saya. Tapi jangan bohong ya, ada kamera Pak. loh. Iya, ya ini saya jujur lah, maksudnya. Nggak takut dilaporin lagi undang-undang IT? Saya gini Pak, kemarin itu jujur aja ya Pak ya. Pas ketika saya chatting istri mudanya, saya ada membeberkan kelakuan asli Pak Jenal ke istri mudanya dalam bentuk chatting. Saya juga membeberkan kalau Pak Jenal ini di Facebooknya sering mengirimkan foto-foto pornografi gitu, minta-minta foto istilahnya foto bagian syurnya wanita lah gitu. Ke siapa? Ke wanita yang ada di Facebooknya. Kan ketahuan orang dong. Enggak, di DM Pak, via messenger Facebook. Oh, messenger Facebook. Kirim foto-foto. Jadi dia minta perempuan itu untuk mengirimkan foto payudaranya. Hah? Terus ya artinya gini tuh, dia messenger terhadap rekannya atau temennya. Si temennya itu harus ngirim foto. Terus kemudian ayah saya ini memberikan imbalan sebesar uang Rp500.000 setelah dikirimkan foto. Yang bener kamu sama bapak. Bapak saya nggak boleh sama bapak begitu sih. Nah, jadi isi chattingannya tuh seperti ini Pak. Masa sih ke perempuan kirimin foto yang lihatan payudara ber-500.000? Masa begitu Ya. Kan tokoh. Ya makanya Pak. Kan sangat ngerti, sangat kuat. Ini kan anak saya Pak, waktu itu saya ini tahun 2020 waktu saya baru lahiran anak pertama. Nah, jadi perempuan ini nanya, cucu ya Pak? Nah, ini diupdate di Facebooknya ayah saya, cucu ya Pak? Iya gitu. Terus WA-nya off ya Neng. Terus kemudian mereka ngobrol dan kemudian si ayah saya ini minta AA kangen katanya ke si A-nya ini. Itu istrinya kali? Bukan istrinya. Terus siapanya? Ya selingkuhannya mungkin ya Pak ya. Terus? Nah terus mau foto nih AA jadi kirim gak katanya. Terus ngajakin ketemuan, mau Neng kapan ke Purwakarta? AA kirim sekarang, Minggu ya sekalian nganter ke Ciparung. Neng besok Neng Bang Naon BRI katanya. Kirim. Terus kemudian kirim fotonya seperti ini. Itu foto siapa? Foto perempuan selingkuhannya ini. Nah, lalu kemudian ditransferlah sejumlah uang oleh ayah saya sebesar 500.000 ke rekening yang bersangkutan. Nah, kemudian saya mengirimkan ini ke istri mudanya. Bu lihat ini sifat aslinya Pak Jenal. Dan ini kejadian 2020 dan dia menikah sama si istri mudanya ini juga 2020 gitu loh. Jadi ibu ya jangan sampai tertipu dengan istilahnya mungkin sifat yang agamis atau jual dalil atau gimana gitu ya Pak ya.
Ya karena sebenarnya tidak seperti itu. Kan Itu- Pak, bener ya, saya kenal baik loh dengan beliau lama, walaupun kesininya politiknya dulu banyak cerita tentang bagaimana dia membela syariat. Ketika misalnya dulu saya bangun patung, beliau sangat kuat melakukan perlawanan tuh nggak boleh. Itu saya tahu. Ketika isu dulu saya masalah la ilaha illallah, beliau menjadi pelopor utama melakukan perlawanan. Gitu. Artinya kan beliau adalah sosok santri yang saya tahu ya, sosok santri yang begitu kuat dalam keinginan membangun syariat. Iya. Ya kan, bikin sekolahnya semuanya syariat kan, rumahnya juga kan berskema syariat, berskema syariat. Iya, tapi kan seperti yang kita tahu, rumah syariah Pondok Sakinah itu kan ternyata tidak berizin gitu loh, Pak. Dan saya memang sudah pernah Dan maksudnya ngajar juga kan di mempertanyakan, STI syariah. iya. Syariah. Maksudnya dan kan artinya kesantriannya kuat, punya basic pesantren yang sangat kuat, pemahaman agamanya kuat. Gitu loh. iya. Masa begitu sih? Nah, makanya saya capturein ini kan, Pak. Saya kirimin ke istri mudanya. Mm-mm. Kemudian ayah saya tidak terima. Katanya kamu kena undang-undang ITE, katanya kamu mencemarkan nama baik. Terus saya bingung. Saya kan tidak ada menyebarkan ini ke sosial media. Saya kan langsung istilahnya itu kan istri muda ayah saya. Istilahnya itu masalah ranah keluarga dong, Iya. Pak. Kenapa? Kata saya, apanya yang mencemarkan nama baik gitu loh. Toh itu kan istri mudanya ayah gitu. Saya mencemarkan nama baik dari mana? Emang saya posting di sosial media? Kan tidak gitu. Ya pokoknya kamu besok dipanggil ke polisi. Kamu terus dia ngomong ke pengacara ibu saya ketika sidang cerai. Siapa itu pengacara? Si Pak Jenal ngomong. Pengacaranya siapa? Namanya Arif Budiman. Oh, Arif Budiman. Arif Budiman lawyer di Bandung ya, Pak ya. Dia ngomong begini. Saya bakal panggil tuh si Anis biar dia saya bakal panggil si Anis laporin ke polisi biar dia gila sekalian, katanya gitu, Pak. Padahal itu posisinya dia tahu saya sedang hamil muda. Kenapa sama ayah begitu kuat perlawanan? Ayah sendiri loh yang Ayah melahirkan, yang membesar. Bukan yang melahirkan ya, yang menjadi Yang penyebab membesarkan. kelahiran. Iya. Karena Yang gini, mungkin Pak. membiayai sampai sekolah. Karena jujur aja saya sekolah itu dari SMA saya udah nggak di rumah, Pak. Jadi saya disekolahkan sama om saya Zainal Arifin waktu SMA. Oh, yang di Jogja. Yang di Jogja. Itu saya 3 tahun di sana. Terus kemudian ya kemarin jujur ya Pak ya, waktu melihat kasus Age, saya kok jadi kayak merasanya begini. Ya ampun, bener ya gitu, Tuhan tuh maha adil, Pak. Kemarin baru aja September saya dipolisikan sama ayah kandung sendiri. Sekarang saya dipolisikan. Lalu kemudian 3 bulan kemudian gak nyampe setahun gitu Pak, karma itu ada. Ternyata korban-korbannya Pak Jenal yang kena tipu, yang kena apa, semuanya bermunculan gitu Pak. Dan balik mempolisikan ayah saya gitu. Jadi kayak saya, aduh bener ya karma itu ada gitu loh Pak. Jadi saya masih gak nyangka kok ayah saya sendiri tega ngepolisiin saya gitu. Nah terus kenapa sih yang bikin saya udah gerah gitu loh Pak. Saya tuh gerah dengan kelakuan ayah saya yang jadi begini. Di Mei 2021 di bulan 5 itu berarti sekitar 7 bulan yang lalu, saya beserta suami sempat datang ke rumah Geria 112. Ya, yang di Sulu Kuning itu. Iya, terus kemudian Kembang Kuning apa namanya? Sulu Kuning. Sulu Kuning ya. Terus kemudian saya di situ ada bilang sama ayah saya, ayah sudah tua, jangan aneh-aneh lagi sama banyak wanita. Saya sempat bilang juga ayah itu tidak akan disayangi sama anak dan istri dan juga keluarga besar kalau sifatnya selalu seperti itu. Saya bilang kayak gitu Pak ke ayah saya. Terus kemudian tanggapan beliau, saya tidak peduli, saya nggak peduli nggak disayang atau nggak diurus sama kamu dan kamu, intinya begitu ke anak-anaknya. Emang anaknya berapa? Anaknya 4, saya Dari paling besar. Dari yang mama itu. Ya, terus kemudian saya bilang orang itu semakin tua harus semakin memikirkan kehidupan akhirat, jangan duniawi saja, jangan hanya istilahnya hanya nafsu sesaat gitu yang dipikirkan. Saya bilang kayak gitu. Terus kemudian ayah saya nggak terima dan mengusir saya dari rumah katanya. Mei 2021. Mei 2021. Diusir akhirnya kemana? Ya itu kan saya sudah menikah posisinya Pak ya. Saya pulang lagi ke Kalau Bandung. yang lainnya adik-adiknya di mana?
Adik-adik saya nggak ada yang di rumah, Pak. Loh. Jadi memang ayah saya itu tidak pernah mengurus anak secara langsung di dalam rumah. Jadi begitu lulus SD semuanya dipesantrenin. Oh, bagus dong. Bagus. Cuma begitu pulang ke rumah melihat kelakuan ayahnya seperti itu, ya kita kecewa dong, Pak. Ngapain sih kita istilahnya disekolahin di sekolah Islam, tapi ternyata kelakuan ayah sendiri seperti itu, gitu loh. Sekarang adiknya di mana aja? Yang adik saya yang Kedua, pertama di yang Jakarta, kedua di Jakarta. yang anak kedua Kuliah? udah nikah. Nikah. Yang ketiga? Yang anak ketiga di Jogja lagi kuliah. Yang keempat? Anak keempat lagi pesantren di Bekasi. Oh, alhamdulillah ya, pada anak-anaknya baik-baik semua kan? Anak-anaknya baik-baik semua. Cuma ya itu Pak, kita gerah sama kelakuan ayah saya yang dikit-dikit istilahnya dalam tanda kutip ya mengancam terus. Jadi kalau misalnya dia punya kasus sama orang, dia pasti selalu bilang, saya laporin lu ke polisi, saya ancam lu ke polisi, saya BAP-kan kamu, gitu loh Pak. Jadi kejadian Age itu kemarin kayak membuat saya termasuk yang paling sering dilaporin. Aduh, jadi kejadian Age itu kemarin membuat saya kayak aduh kok gini ya gitu. Maksudnya kok ayah saya ini kenapa sih nggak selalu berbuatnya itu seenaknya gitu loh Pak, sama orang yang lebih lemah dan sama keluarga sendiri gitu. Sama-sama yang sayang dianggap kuat aja sama kan? Ya makanya saya merasanya ini orang kenapa ya, apakah punya power syndrome? Padahal sebenarnya dia tidak punya power, tapi berasa dia tuh punya power, jadi dikit-dikit mengancam orang ke polisi. Jujur, waktu saya dapat surat ini pertama kali, panggilan di 21 September, saya nangis loh Pak. Nangis, karena saya ketakutan. Aduh, kenapa sih saya kok sampai dilaporin sama bapak sendiri gitu loh Pak. Soalnya maksudnya dari tahun 2014 aja, waktu itu baru istilahnya saya waktu 2014 itu umur 21 tahun. Saya belum punya pekerjaan tetap, belum punya penghasilan. Saya diusir dari rumah Pak. Saya habis dipukulin, diusir dari rumah. Ya, dipukulin. Jadi waktu itu tuh kejadiannya saya ada sempat menderita sakit, infeksi saluran kemih. Terus beliau menyuruh saya, ayo dong ke dokter gitu. Terus kemudian ya karena saya ada infeksi saluran kemih, saya nggak bisa bawa mobil sendiri. Kebetulan saya waktu itu baru beli mobil hasil jerih payah sendiri juga Pak, dari jualan online. Terus saya bilang ke ayah saya, sakit gitu. Saya bilang sakit, nggak kuat nyetirnya. Terus kemudian beliau pergi, katanya ada sosialisasi politik, baru pulang ke rumah sore hari. Pas beliau pulang sore hari itu lihat saya masih goleran di kamar Pak, masih rebahan di kamar. Terus nanya, "Geus ka dokter Can?" gitu Pak. Ya saya bilang, "Belum," kata saya teh. "Nah, ngalain ka dokter cenah, kalau ka cicing we di imah," gitu. Terus saya bilang, "Iya kan sakit," kata saya teh gitu. "Kan sakit. Ya ka dokter di bejaan teh," gitu katanya gitu. Ya terus saya bilang, "Ya anterin atuh," gitu. Saya bilang kayak gitu Pak. Oh, perempuan. Ya anterin atuh, saya bilang gitu kan. Ya memang saya ngomongnya rada ketus waktu itu. Mungkin ayah saya tidak terima. Terus kemudian beliau ngomong kayak gini, "Dasar anak," katanya gitu. "Mane diperhatikan kalahkah calutak," gitu intinya Pak. Calutak. Terus katanya, "Setan ge nya ke anakna aing cenah komo deui aing," katanya gitu Pak. Terus saya di situ dipukulin pakai apapun yang ada di situ. Waktu itu kita ada tumpukan koran Pikiran Rakyat, karena kita langganan kan ya Pak ya. Tumpukan koran di Pikiran Rakyat itu segini Pak, itu dipukulin ke kepala saya. Yang tadi saya cerita, ayah saya ini waktu saya umur 15 tahun pernah selingkuh sama anak seumuran saya Pak. Nah ini beliau sampai bikin KTP dan KK palsu. Jadi rumah saya itu sempat difotoin, dimata-matain. Setiap ada orang datang ke rumah saya pasti ada yang ngelaporin gitu loh Pak. Dan ini dilaporkan langsung ke ayah saya karena ini orang ayah saya gitu loh. Nah kemudian kita ketahuan nih orangnya, kita lihat siapa sih yang suka mata-matain.